Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, karunia dan nikmat yang dianugerahkannya kepada kita sekalian sehingga kita sampai pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengisi sarapan pagi rohani kita pada hari ini Minggu 16 Agustus 2020, saya ingin menyampaikan rangkuman dari seluruh isi ceramah yang disampaikan oleh Rasulullah dalam ceramahnya yang terakhir, yang sangat mengerikan kita, yang sangat menggembirakan kita, dan yang sangat mengharukan kita. Para pendengar, para penonton, pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam beberapa tausiah saya berikut ini, saya ingin merangkum pesan-pesan Rasulullah yang sangat mengerikan, yang sangat menggembirakan, dan yang sangat mengharukan itu. Mengapa ceramah Rasulullah SAW itu sangat mengerikan? Karena orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang digambarkan oleh Rasulullah dalam ceramahnya ini akan dihukum oleh Allah dengan hukuman yang sangat berat. Mengapa ceramah itu sangat menggembirakan? Karena orang-orang yang melakukan kebaikan, yang melakukan perbuatan-perbuatan baik, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah dalam ceramahnya itu, mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa ceramah Rasulullah juga ini mengharukan? Karena ceramah ini merupakan ceramah terakhir yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Di situ beliau sudah mengatakan bahwa aku sudah lemah, usiaku sudah tua, dan saya sudah mendapatkan pengumuman dari Allah bahwa aku akan segera meninggalkan dunia ini. Itulah di antara pesan-pesan Rasulullah SAW. Pesan-pesan penting Rasulullah SAW yang mengerikan itu diharapkan agar umatnya menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa yang disampaikannya. Karena perbuatan-perbuatan dosa itu akan dibalas dengan hukuman-hukuman yang sangat berat. Sebaliknya, pesan-pesan Rasulullah yang membirakan itu adalah terkait dengan amal-amal soleh yang dilakukan oleh seseorang yang pahalanya dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda. Pesan-pesan Rasulullah yang mengerikan, menggembirakan dan mengharukan itu adalah sebagai berikut. Pertama, janganlah berkata bohong. Karena berkata bohong itu sangat mudah dilakukan. Begitu banyak kelompok di dalam masyarakat yang melakukan kebohongan ini. Menurut Rasulullah, ada 30 kelompok manusia yang bisa melakukan kebohongan. Salah satu yang disebutkan oleh Rasulullah adalah pemelihara burung yang ketika dia memanggil burungnya untuk datang kepadanya, padahal burungnya menyangka bahwa ada makanan di tangannya, ternyata tidak ada makanan di tangannya.
Dan kedua, orang-orang yang selalu membuat kebohongan. Para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah kita mati kecuali dalam keadaan iman dan bertauhid kepada Allah, yaitu tidak ada Tuhan selain Allah. Barang siapa, kata Rasulullah, yang bertemu dengan Allah sedang dia telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dengan tulus, maka dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Yang ketiga, kata Rasulullah, ciri dari orang-orang yang ikhlas itu adalah ciri dari orang-orang yang tidak ikhlas itu adalah orang-orang yang selalu tamak terhadap dunia. Orang mengumpulkan semuanya untuk dunia tanpa mengenal kehalalannya dan menyukai dunia, dan orang-orang menyebarkan berita-berita bohong yang beramal sama dengan orang jahat, kata Rasulullah. Yang keempat, barang siapa yang bertemu dengan Allah dan tidak ada sedikit pun dari amal-amal itu yang dilakukannya, dengan mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah, dia masuk surga. Dia menyampaikannya dengan tulus, dia menyampaikan dengan ikhlas. Dia tidak tamak terhadap dunia, dia tidak tamak terhadap urusan dunia, dan tidak mengumpulkan semuanya untuk dunia. Maka orang itu, kata Rasulullah, akan masuk surga. Para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pesan Rasulullah yang kelima, jangan mengutamakan kepentingan dunia atas kepentingan akhirat. Sebab orang-orang yang mengutamakan kepentingan dunia daripada kepentingan akhirat akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Yang keenam, jangan pernah melakukan permusuhan terhadap orang lain. Jangan pula memimpin permusuhan terhadap suatu kaum atau orang lain. Jangan pula membantu orang lain dalam menciptakan permusuhan. Karena orang seperti itu, dalam penjelasan Rasulullah dalam ceramahnya itu, akan dilaknat oleh Allah dan para malaikatnya sejak dia mati. Dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan dia kekal abadi di dalamnya. Yang ketujuh, kata Rasulullah, jangan pernah memutuskan perkara secara tidak adil. Putuskanlah suatu perkara dengan benar dan adil terhadap siapapun, termasuk kepada pemimpin, penguasa kalian. Jika ada hakim yang meringankan hukuman bagi penguasa yang zalim, yang melampaui batas, yang tidak sesuai dengan tingkat kezalimannya, karena ada suatu kebutuhan dari hakim itu, maka dia akan bersama penguasa yang zalim itu berada di dalam neraka. Yang kesembilan, jangan pernah menunjukkan kepada penguasa jalan untuk berbuat kezaliman, sebab hukumannya sangat berat. Barang siapa menunjukkan kepada seseorang penguasa jalan menuju kezaliman, yang memfasilitasi kezaliman para penguasa, maka dia akan disandingkan bersama Raja Haman, raja yang sangat zalim di masa Nabi Ibrahim alaihissalam, dan dia berada bersama di dalam neraka. Sedang dia dan penguasa yang demikian itu akan mendapatkan siksaan yang amat pedih di dalam neraka. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah rangkuman pertama yang disampaikan berkaitan dengan ceramah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ceramahnya yang terakhir itu. Semoga rangkuman ini ada manfaatnya bagi kita sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.